Halo, Assalamualaikum. Saya Ria, ingin membawakan materi tentang pertemuan 7 adalah resiko valuta asing. Kita akan mengupas tuntas tentang pengertian dari resiko valuta asing dan apa sih penyebab terjadinya resiko valuta asing, jenis-jenis resiko valuta asing, serta siapa saja yang terlibat dalam proses valuta asing, dan apa sih dampak dan resiko valuta asing bagi perusahaan, baik dampak negatif maupun positif, dan cara mengelola dan mengurangi faktor risiko valuta asing dan forward contract, serta pentingnya manajemen risiko valuta asing. Baik, kita akan jelaskan dulu apa sih itu risiko valuta asing, di mana risiko kerugian yang muncul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik. Risiko yang dialami oleh perusahaan yang melakukan impor atau ekspor, investor yang memiliki aset dalam mata uang asing, bank dan lembaga keuangan, individu yang bertransaksi dalam mata uang asing. Yang kedua, penyebab terjadinya resiko valuta asing, di mana faktor ekonomi utama yang mempengaruhi perubahan nilai tukar, di mana perbedaan suku bunga antar negara, inflasi, kondisi ekonomi dan politik yang global, intervensi bank sentral, pergerakan arus modal, dan sentimen pasar dan spekulasi. Karena nilai tukar bersifat fluktuatif, perusahaan dapat mengalami kerugian finansial jika tidak melakukan lindung nilai. Jenis dari resiko valuta asing, di mana ada transaction exposure dan translation exposure, serta economic exposure. Transaction exposure, di mana resiko yang muncul karena adanya kontrak dua transaksi yang belum diselesaikan, tetapi nilainya dipengaruhi oleh perubahan kurs. Contoh, perusahaan Indonesia membeli barang dari Jepang sebesar 1 juta yen, pembayarannya 3 bulan lagi. Jika yen menguat, biaya yang dibayar pun menjadi lebih mahal. Apa sih itu translation exposure, di mana resiko yang dialami oleh perusahaan nasional ketika melakukan penyusunan laporan keuangan dalam mata uang domestik? Contoh, aset anak perusahaan di luar negeri harus diterjemahkan dalam rupiah. Jika kurs turun, maka nilai aset tercatat ikut turun. Tidak selalu berdampak pada arus kas, tapi mempengaruhi laporan keuangan. Nah, economic exposure, di mana risiko jangka panjang yang mempengaruhi nilai perusahaan dan daya saing bisnis akibat perubahan kurs. Contoh, Indonesia ekspor tekstil ke AS. Jika USD lemah, maka harga barang menjadi mahal dan di mata pembeli Amerika Serikat pemerintahan turun. Importir barang elektronik rugi jika rupiah melemah karena harga bahan baku naik. Dan exposure paling berpengaruh strategi jangka panjang perusahaan. Dampak dari resiko valuta asing, di mana dampak negatifnya kerugian finansial, laba perusahaan tidak stabil, kenaikan harga pokok produksi, penurunan harga daya saing, dan harga jual produk menjadi tidak kompetitif. Dampak positif yaitu menguntungkan eksportir jika mata uang domestik melemah dan perusahaan bisa mendapatkan keuntungan translasi ketika kurs naik. Cara mengelola dan mengurangi risiko valuta asing adalah perusahaan melindungi diri dengan menggunakan instrumen derivatif, yaitu di mana ada forward contract, ada future contract, option, swap valuta asing, serta natural hedging. Apa sih itu forward contract? Di mana kontrak yang membeli atau menjual valuta asing pada kurs tertentu di masa depan. Dia bersifat sederhana, tidak memerlukan pembayaran di awal, dan tapi juga tidak fleksibel, wajib dilaksanakan. Apa sih itu future contract, di mana forward tetapi diperdagangkan di bursa? Lebih aman karena ada clearing, standar, dan transparan. Kurang fleksibel, dan option memberikan hak bukan kewajiban untuk membeli atau jasa pada harga tertentu. Resiko terbatas pada premi, fleksibel, dan premi bisa mahal. Swap valuta asing, pertukaran mata uang antar perusahaan, jenis industri, dan pada tanggal tertentu, atau penukaran kembali di masa depan. Cocok untuk pembiayaan jangka panjang, suku bunga dapat dinegosiasi, kompleks biasanya menggunakan korporasi yang besar.
Natural hedging itu adalah menghindari penggunaan instrumen keuangan dengan cara operasional, misalnya membayar mata uang dengan menggunakan mata uang yang sama dengan pendapatan, meminjam mata uang yang sama dengan aset, dan menempatkan pabrik di negara tujuan ekspor. Apa sih pentingnya dari manajemen risiko valuta asing, di mana menjaga stabilitas perusahaan, melindungi arus kas, mengurangi volatilitas biaya, menambah kepastian harga dan kontrak, menjaga daya saing bisnis internasional. Nah, perusahaan yang aktif yang global ini memiliki strategi hedging yang tepat. Baiklah, ini adalah pertemuan 7 untuk materi risiko valuta asing. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.